setiap langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu. Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu untuk setiap langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Terima kasih sudah bergabung di dalam ibadah tengah minggu. Kita percaya kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya hari ini Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya, Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan diurapi dengan minyak sebagai tanda kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita, siapkan Alkitabmu, siapkan roti dan anggur dan juga minyak. Jangan lupa bagikan link ini sebanyak-banyaknya kepada orang-orang, agar mereka juga bisa mengalami kasih karunia demi kasih karunia, sebagaimana saudara dan saya sudah mengalaminya. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, berkati Pastor Yohanes Wibowo untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami terima pada hari ini memberi kami tenaga, kekuatan, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Dan kita percaya hari ini saudara yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada, engkau yang sakit terima kesembuhan, engkau yang luka terima pemulihan, engkau yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Mari bawa ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh ada pada hari ini karena kekuatan Tuhan yang menyertai setiap kami ya Bapa.
Dan kami siapkan hati kami untuk memuji, menyembah Tuhan. Sebab kuduslah nama-Mu ya Bapa. Kaulah kekudusan kami, Kaulah kebenaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati kami Tuhan, biarlah Roh-Mu yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy, glory to you, my Lord. You are holy. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy, glory to you, my Lord. I sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. Katakan kau kudus. Kau kudus Tuhan, Kau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Kau kudus Tuhan, Kau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Pujian bagi-Mu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Sekali lagi naikkan pujian-Mu, ku angkat pujian, ku angkat pujian bagi-Mu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Angkat pujian bagi-Mu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Sama-sama naikkan pujian, katakan. Ku angkat pujian bagi-Mu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah. Ku angkat pujian, oh dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu.
kasih-Mu. Mari lebih sungguh lagi ku angkat pujian, angkat pujian bagi-Mu. Dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Puji dan sembah Tuhan, kudus, kuduslah nama-Mu Tuhan, kami sembah. Segala pujian bagi-Mu, kami bawa syukur kami bawa sembah bagi nama-Mu yang kudus. Kami puji, oh Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Yesus Tuhan, segala pujian hormat bagi nama-Mu, sebab hanya Kau yang layak terima puji, hanya Kau yang layak terima sembah. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, kami puji, kami sembah Yesus. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, sebab Kaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Kaulah pencipta segalanya. Kami naikkan pujian ini bagi-Mu ya Tuhan, dan kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami. Kami berterima kasih buat segala kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kasih setia-Mu dan rahmat-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Pujilah nama-Mu Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi, Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji nama-Mu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Yesusku, Hosana yang ditinggi. Sama-sama angkat suara mengatakan pujian ini, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi.
tinggi. Saudara boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Firman-Mu adalah kebenaran, oleh firman-Mu kami hidup. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu penuh kuasa dan firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Kami percaya firman-Mu pasti terjadi di atas bumi sempurna dan segera. Biarlah anugerah-Mu terus berlimpah dalam kehidupan kami bersama anak-anak-Mu di rumah masing-masing. Dan kami percaya Bapa, Roh Kudus melawat mereka. Siapapun hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang luka Tuhan pulihkan. Dan aku percaya yang terikat Tuhan bebaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapilah lidah bibir hamba-Mu Tuhan, biarlah apa yang keluar dari mulut-Mu menjadi berkat dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Ya shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, siapapun saudara, Tuhan akan melawat saudara hari ini. Dan kita percaya firman Tuhan berkuasa penuh dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan pernah takut. Saya mau katakan kepada saudara, sebelum saya sampaikan kebenaran firman, katakan bersama dengan saya, terima apa yang Tuhan katakan, dan katakan apa yang Tuhan katakan. Terima apa yang Tuhan katakan dan katakan apa yang Tuhan katakan. Saya mengajar kita semua, saya diajar Tuhan untuk mendrive pikiran kita. Supaya kita jangan dengar omongan orang, kita hanya mendengar perkataan Tuhan. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, terima apa yang Tuhan katakan. Apapun kondisimu saat ini, terima apa yang Tuhan katakan, bahwa engkau sakit, engkau sembuh. Tuhan mengatakan begitu. Engkau kekurangan, engkau diberkati. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mendakwamu, termasuk keadaanmu hari ini. Amin. Saudara siap diberkati? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya akan ambil dari Roma, surat Paulus di Roma, pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Bapa oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Bapa. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Bapa telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sampai di sini dulu, saya akan sampaikan kepada saudara kebenaran firman ini. Karena itu, sebab itu kita yang dibenarkan. Kata dibenarkan itu kata kerja pasif, artinya ada seseorang, ada pribadi yang membenarkan. Kebenaran yang kita terima bukan karena hebat kita, bukan karena kita baik, tapi karena Dia mengasihi saudara dan saya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Dibenarkan berarti bukan karena usahamu, bukan karena hebatnya aku, karena Dia mengasihimu dan mengasihiku. Apa dasarnya Dia mengasihi kita? Saudaraku, kita ini orang-orang yang berdosa. Dosa dalam konsep agama Kristen berbeda dengan agama lain. Dosa di dalam agama Kristen adalah perbuatan Adam dan Hawa dan menjadi bagian kita. Bukan karena kita melakukan. Dosa dalam agama Kristen itu begini, konsepnya begini. Dosa adalah perbuatan Adam dan Hawa. Tetapi kalau dalam konsep agama lain, dosa adalah karena perbuatan. Saya mau katakan kepada saudara, membunuh, merampok, itu dosa bukan? Itu bukan dosa, tapi manifestasi daripada dosa. Itu sebabnya kita dibenarkan karena apa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit membenarkan saudara dan saya.
Ketika kita dibenarkan, ayat selanjutnya mengatakan demikian. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Bapa oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya bahwa kita sekarang sudah menerima damai sejahtera karena kita sudah ditebus oleh darahnya. Hari ini saya akan sampaikan khotbah saya ini judulnya Kuasa Darah Tuhan Yesus. Amin. Kita dibenarkan, tidak ada satu orang pun yang lebih benar. Saya mau katakan ini. Serius saya mau katakan karena tidak ada di antara kita yang lebih benar. Kecuali orang-orang yang mengatakan dirinya lebih benar. Itu adalah orang-orang Farisi. Orang-orang yang merasa dirinya lebih benar. Saya percaya bahwa saudara dan saya dibenarkan karena Dia sangat mengasihimu dan sangat mengasihiku. Saya mau cerita kepada saudara, ada ketika saya habis pelayanan orang meninggal, penghiburan, ada seorang bapak berbicara kepada saya, Pak, saya ini orang benar atau bukan? Kamu orang benar, tapi saya masih merokok, Pak. Kebenaran Tuhan bukan dilihat dari siapa kamu, kebenaran Tuhan bukan dilihat siapa dia, apa perbuatanmu. Bukan karena engkau perokok, bukan karena engkau merokok Tuhan berubah statusmu, bukan menjadi orang benar. Kebenaranmu adalah karena Dia telah menebus dengan darahnya. Amin. Terus saya tanya, kamu orang benar. Saya bilang begini sama dia, Pak. Bapak, saya mau tanya sama Bapak. Di antara saudara yang di rumah, kalau ada tulisan di bungkus rokok mengandung vitamin, kasih tahu saya. Seumur saya ngerokok, tidak ada tulisan itu di rokok. Yang udah di dalam rokok itu ada racun, Pak. Oh iya, kan tapi Alkitab mengatakan begini, Pak. Bukan yang masuk ke dalam mulut, tetapi yang keluar. Kalau sudah seperti itu, saya cuma mengatakan demikian. Saya cuma bilang begini, Pak, di dalam rokok itu salah satu racunnya asap knalpot mobil. Jadi kalau Bapak malam-malam habis, rokoknya nggak usah ke warung. Ya, hidupin motor Bapak, tarik dari knalpot, pasti game over. Ya, karena seperti itu kebenarannya bahwa kita adalah baitnya Tuhan. Merokok silahkan. Tahukah Bapak bahwa merokok itu tidak ada? Nah mulai tahun berapa saya nggak tahu, di dalam bungkus rokok ada foto saudara masing-masing. Mudah-mudahan hari ini siapapun yang merokok di antara saudara sadar bahwa rokok itu adalah racun. Amin. Yang kedua saya mau sampaikan kepada saudara, ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, oleh Dia, ayat 2 dikatakan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Ingat, Yesus pernah mengatakan, akulah pintu. Saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa di dalam Yesus tidak ada jalan buntu. Yesus buntu menjadi pintu. Amin. Yesus adalah pintu. Saudara ingat ketika Musa dikejar-kejar oleh bangsa Mesir, di depan ada laut, Tuhan cuma mengatakan di tanganmu ada apa? Ada tongkat, pukulin. Apa yang buntu menjadi pintu. Amin. Yang kedua saya mau sampaikan kepada saudara, kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Amin. Dan di dalam kasih karunia, kita berdiri, saudara dan saya berdiri di dalam kasih karunia. Saudara ada di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara berdiri. Dan kita bermegah
dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Bapa. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kemuliaan itu sudah ada dalam kehidupan saudara. Kuasanya, mulutmu ada perkataan. Apa yang kau katakan pasti jadi. Amin. Engkau menerima kemuliaan Tuhan. Dan dikatakan ayat yang ketiga, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Hore. Saudara diminta untuk bermegah di dalam kesengsaraan. Mana bisa caranya begitu, Pak? Ketika kita mengalami satu persoalan masalah, mana bisa kita bermegah? Saya mau katakan kepada saudara, ketika engkau menghadapi suatu persoalan masalah, ekonomi, rumah tangga, termasuk sakit penyakit, jangan pernah takut dan jangan pernah kalah dengan keadaan. Saya sudah katakan kepada saudara, terima apa yang Tuhan katakan dan katakan apa yang Tuhan katakan. Hari ini, saat ini, dengan situasi seperti ini, banyak orang PHK, banyak orang mengalami sakit penyakit, bahkan usaha, bisnis pun terdampak oleh keadaan seperti ini. Saya mau katakan kepada saudara dan saya yang ada dimanapun, apapun persoalanmu, masalahmu, Tuhan Yesus tetap ada. Tuhan Yesus tetap menyertaimu. Saya mau sampaikan kepada saudara, saudara ingat peristiwanya Yusuf, cerita tentang Yusuf. Semua apa yang Yusuf kerjakan, Tuhan Yesus jadikan berhasil. Karena apa? Penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Penyertaan Tuhan yang menjadikan Yusuf berhasil. Yusuf dijual oleh saudaranya kepada orang Mesir, ditebus oleh Potifar, difitnah oleh Tante Ponti, dimasukkan penjara, ketemu dengan juru minum, ketemu dengan Fir'aun. Itu Yusuf jalani dengan tidak bersungut-sungut. Itu yang saya maksud. Itu yang Tuhan bilang bahwa bermegah di dalam kesengsaraan. Kalau Yusuf tidak mau menjalani itu, Yusuf tidak menjadi seorang pemimpin. Itu sebabnya ketika kita mengalami sesuatu masalah, jangan pernah takut. Jangan pernah menyerah. Amin. Daripada saudara menyerah, lebih baik berserah sama Tuhan. Amin. Ya, ketika kita mengalami sesuatu, sebenarnya bukan masalah yang menjadikan kita takut. Catat kata-kata saya ini, bukan masalah yang menjadikan kita takut, tapi ketakutan itu yang menjadi kita masalah. Karena kita takut menghadapi sesuatu. Karena saudara nggak percaya dengan apa yang Tuhan katakan bahwa aku menyertaimu sampai akhir zaman. Amin. Saya mau kasih ayat pegangan buat saya. Ini ayat pegangan saya nih di 2 Korintus 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Pegang ayat itu. Yang kelihatan itu hanya sementara. Mau itu masalahmu, mau itu persoalanmu, mau itu kekayaanmu, mau itu hartamu. Sebab yang kelihatan itu hanya sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Haleluya. Pandemi ini, saat ini, kondisi seperti ini enggak selama-lamanya. Pasti saudara dan saya lebih dari jadi orang menang. Bukan karena hebat kita, tapi karena Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, jangan pernah takut. Hal-hal yang engkau takutkan karena engkau sendiri tidak percaya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan ada dalam pihakmu, tidak ada dapat satupun yang melawan saudara.
Itu sebabnya untuk percaya tidak seperti membalikkan telapak tangan. Halo. Kalau untuk bicara percaya gampang. Tapi untuk praktek menjadi percaya. Karena setiap kali engkau diganggu oleh iblis. Ingat Yusuf? Siapa yang ganggu? Tante Ponti. Setiap hari Tante Ponti ganggu Yusuf. Ucup, gangguin kita dong Cup. Itu seperti begitu. Setiap hari iblis ganggu kita. Setiap hari iblis terus mendakwa kita. Amin. Kita kembali ke Roma. Dan bukan hanya itu saja, kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saya mau katakan kepada saudara, kesengsaraan dengan masalah yang kau hadapi, engkau akan lebih tekun. Dengan masalah engkau akan merubah hidupmu. Kenapa? Karena dengan masalah engkau bisa bertemu dengan Tuhan. Ketika engkau posisinya nyaman, ketika engkau posisinya kehidupanmu, aku percaya semua yang engkau kerjakan tidak pengaruh dengan apa yang Alkitab katakan. Ketika engkau ada di zona nyaman, Yesus tidak berasa, Roh Kudus tidak merasakan apa. Ketika engkau di dalam kesengsaraan, penderitaan, itu sangat terasa kuasa Tuhan, kasih Tuhan sangat terasa buat kita. Amin. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ketekunan itu ketabahan. Ketika engkau tabah, engkau tahan uji. Apa yang diuji? Uji imanmu. Diuji imanmu. Semua anak-anak Tuhan, semua kita orang percaya masuk dalam ujian. Ketika kita diuji oleh Tuhan, percayalah bahwa engkau sanggup bersama Dia menjadi lebih dari orang yang menang. Amin. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saya mau kasih tahu buat saudara, pengharapan ditulis di ayat 4 ini, itu bahasa aslinya elpis, Bible hope, bukan human hope. Kalau human hope kita berbicara mudah-mudahan, semoga. Tetapi ketika kita berbicara Bible hope, pasti, katakan pasti. Amin. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Katakan amin. Pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan, saudaraku. Pengharapan apa yang engkau harapkan di dalam Yesus semuanya. Soal berkat, pasti engkau diberkati. Soal sehat, pasti engkau sehat. Kau boleh punya uang banyak, engkau gak bisa beli kesehatanmu. Gak bisa beli hidup. Serius, Alkitab mengatakan begitu. Banyak uangmu gak akan bisa beli hidup. Engkau pinter, sebagai seorang dokter, tidak bisa mengobati, menyembuhkan. Hanya bisa mengobati. Karena yang bisa menyembuhkan hanya Yesus. Amin. Ayatnya ada. Saya baca di Lukas 12 ayat 15, coba kalau tidak salah ya. Lukas 12 Demikian firman Tuhan, katanya lagi kepada mereka. Ini siapa yang berbicara? Yesus yang berbicara. Kata Yesus kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan. Artinya hidupmu tidak bisa dibeli dengan uang. Amin.
Jangan pernah bangga dengan banyak harta, dengan banyak uang. Hidup kita bukan dari situ. Dan yang kedua, saya mau katakan kepada saudara, COVID-19 ini menunjukkan kepada dunia, kepada kita semua, peristiwa seperti ini supaya kita merendahkan diri sama Tuhan, mencari wajah Tuhan dan berlutut. Amin. Ketika merendahkan diri sama Tuhan, berlutut, kita nggak bisa apa-apain tanpa Tuhan. Saudara dan itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, Tuhan itu yang mempunyai hidup, yang memberikan hidupnya kepadamu dan kepadaku. Amin. Ayat yang kelima demikian katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Bapa telah dicurahkan di dalam hati kita. Saya mau tanya sama saudara, di mana kita bisa melihat kasih Bapa? Halo? Kita bisa melihat kasihnya Tuhan, kasihnya Bapa di kayu salib. Rohnya diberikan kepada saudara dan saya untuk supaya kita hidup menurut roh, bukan menurut daging. Roh yang menuntun kehidupan saudara dan saya. Amin. Ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk saudara dan saya orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Bapa. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Di ayat yang ke-8 Tuhan menunjukkan kepada saudara dan saya bagaimana Dia mengasihimu. Akan tetapi Bapa menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih-Nya tidak kulonuon, kasih-Nya tidak permisi dulu. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mati buat saudara dan saya. Bagi siapa yang menerima dan percaya menerima hidup kekal. Amin. Kasih-Nya tersalib. Aku percaya bahwa saat ini juga saudara mengalami kasih Tuhan. Saudara mengalami kasih karunia Tuhan yang bukan karena hebatnya kita tapi karena Dia mengasihi saudara dan saya, saudara sangat berharga. Amin. Ayat yang ke-9 saya mau sampaikan buat saudara. Lebih-lebih karena kita sekarang, katakan sekarang. Saudara telah dibenarkan oleh darah-Nya. Bukan oleh perbuatanmu, bukan oleh kebaikanmu, tapi dibenarkan oleh darah-Nya. Saudara dan saya pasti, itu yang saya sampaikan tadi, pengharapan di dalam Yesus pasti, tidak mudah-mudahan. Akan diselamatkan, apa yang diselamatkan? Usahamu, kesehatanmu, hubunganmu, keluargamu, semua diselamatkan termasuk terhadap COVID-19. Amin. Sebab jika kita masih seteru diperdamaikan dengan Bapa oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah menerima pendamaian. Dikatakan sekali lagi, pasti. Amin. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, tadi kita sudah baca. Jangan melihat yang kelihatan. Yang kelihatan sementara. Mau itu kesusahanmu, mau itu engkau saat ini sedang diberkati. Jangan lihat itu. Lihat sama Yesus. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya! Amin.
kalaupun hari ini saudara mendengar suara-suara yang tidak enak dalam hidupmu, terima apa yang Tuhan katakan dan katakan apa yang Tuhan katakan. Amin. Percayalah apa yang Tuhan sudah katakan melalui firman Tuhan. Saya mau kasih tahu kepada saudara, ini Alkitab ini berbicara tentang kasih kepada kita. Saya mau katakan kepada saudara, di dalam perintah, di dalam kasih ini ada perintah dan janji. Jangan cuman kita berbicara tentang kasih adalah janji. Semua ada perintah dan ada janji. Carilah dahulu kebenaran Bapa dan carilah dulu kerajaan Bapa dan kebenarannya. Perintah. Setelah ada perintah, ada janji. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Matius 28 ayat 20 juga dikatakan begini. Ajarlah mereka untuk melakukan semua perintah yang aku suruh. Baru ada janji, aku menyertai sampai akhir zaman. Amin. Jadi ketika kita ada perintah, kita mendengar firman Tuhan, kita diperintahkan. Kita tunduk sama perintah, taat pada perintah. Tekun kepada apa yang kita alami. Jangan pernah melihat keadaan. Keadaanmu tidak akan bisa mengubah kasih Bapa. Amin. Karena kasihnya kekal. Jangan pernah melihat yang kelihatan. Dan kita semua ini, anak-anak yang dikasihi Bapa, tidak pernah kita celaka. Dikatakan sekarang pasti saudara diselamatkan. Dan ayat yang ke-11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Bapa oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Hari ini saudaraku, Tuhan berbicara kepada kita. Oleh sebab karena darah Tuhan Yesus Kristus, kamu telah dibenarkan. Oke? Kamu telah diselamatkan. Dan kamu telah didamaikan. Artinya semua itu karyanya Bapa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya percayalah apa yang Tuhan katakan. Terima apa yang Tuhan bicara hari ini kepada saudara dan saya. Dan katakan, walaupun hari ini kondisimu saat ini, kesehatanmu, katakan bahwa aku sehat, aku diberkati. Jangan pernah takut. Untuk menutup sesi ini saya akan memberikan kesaksian. Saya diberkati sekali dengan kesaksian ini. Saya pernah pelayanan ke daerah di dalam pesawat ketika kita mau landing. Ada turbulence. Ketika kita sudah mau sampai di bawah, ada goyang naik lagi. Ada goyang. Semua orang ketakutan. Semua orang panik. Sampai mereka semuanya berdoa. Tapi ada satu anak kecil duduk di sebelah saya. Dia main handphone, main game. Dia tidak khawatir. Dia tidak takut. Sementara orang-orang di sebelahnya, di sekitarnya sudah mulai takut. Ada apa. Dia tenang. Jadi dari arah barat mau turun naik lagi. Dari arah timur mau turun naik lagi. Sampai akhirnya kita berputar-putar di atas 1 jam dan sampai kita di bawah. Anak itu tidak kelihatan takutnya. Saya tanya sama dia, kamu tenang? Kok kamu bisa main terus? Apa jawabannya? Saya sangat diberkati dengan pengalaman itu. Dia ngomong begini, yang supir pesawat ini bapak saya. Kalau anak ini bisa percaya dengan orang tuanya, dengan bapaknya, kenapa kita tidak bisa percaya dengan bapak kita di surga? Kita berjalan di dalam badai sekalipun tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima. Kami percaya Tuhan,
Firman-Mu berkuasa dalam kehidupan kami, mengubah kehidupan kami. Dan kami serahkan anak-anak-Mu hari ini. Roh Kudus, Engkau sendiri akan melawat mereka, pribadi lepas pribadi Tuhan. Karena kasih-Mu tidak bisa dibatasi dengan keadaan. Karena kasih-Mu yang besar telah Engkau curahkan 22.000 tahun yang lalu Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur. Ajarlah kami untuk taat, ajarlah kami untuk merendahkan hati, untuk mendengar, mengerti suara-Mu, sehingga kami boleh percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, amin. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, kita membawa ucapan syukur kita memberikan dengan penuh sukacita, dan percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati kita berkelimpahan. Haleluya, pujilah nama-Mu Tuhan. In you is greater than anything in this world. Oh Jesus, you are almighty. He who is in you is greater than anything in this world. Oh Jesus, you are my Savior. I adore you, I worship you. For God is first and the last. I will not be afraid. My hope is in your word. Do not be afraid, for God is holding your hand. I will not be afraid. My love is in your hand. He who is in you is greater than anything in this world. Oh Jesus, name above all names. He who is in you is greater than anything in this world. Oh Jesus, King above all kings. I adore you, I worship you. For God is first and the last. I will not be afraid. I will be in your word. Do not be afraid, for God is holding your hand. I will not be afraid. My love is in your hand. I will not be afraid. My love is in your hand. In you is greater. Kita akan menerima tubuh darah. Inilah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita. Kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus seperti ada tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, saudara dan saya tinggal di dalam Yesus. Amin. Dan Yesus tinggal di dalam saudara. Percayalah, dosamu telah diampuni. Engkau telah menjadi orang benar. Engkau pasti diselamatkan karena sudah diperdamaikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima keselamatan yang kekal. Oleh anugerah karya salib Kristus kami telah dibenarkan, kami telah disucikan dan kami telah menerima kemuliaan untuk disempurnakan. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami semua sembuh, keluarga kami diberkati, dipenuhi Roh Kudus dan hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami percaya di atas kayu salib
semua sudah selesai. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan. Bapak, terima kasih untuk darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan dari kayu salib. Kami telah menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah perjanjian yang baru dan kekal, kami semua telah menerima pengampunan dosa dan penebusan yang kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami percaya kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berkuasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu tubuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami telah menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, menantikan kedatangan kedua kali untuk pesta perkawinan anak domba dan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup yang kekal. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami percaya di atas kayu salib semua sudah selesai. Inilah darah Tuhan Yesus. Minyak ini adalah sesuai dengan Ibrani 1 ayat 9, sebagaimana Bapa mengurapi Tuhan Yesus Kristus lebih daripada sekutu-sekutunya, itu sebabnya minyak ini juga akan menguduskan saudara, mengurapi saudara, dan di mana minyak ini ditumpahkan, dicurahkan, kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak kudus Tuhan. Shalom, salam semuanya. Kami percaya saudara pasti diberkati, amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami mengharapkan dukungan saudara agar pelayanan ini, kabar baik yang kita sampaikan dari tempat ini, dan kita percaya akan jadi berkat buat banyak orang, sebab masih banyak orang yang belum mengenal Yesus, belum pernah percaya Yesus. Bahkan kita percaya bahwa bangsa-bangsa masih banyak yang hidup dalam kegelapan. Itu sebabnya mari kami himbau dukung pelayanan ini. Kita akan menjadi partner di dalam pelayanan untuk memberitakan kabar baik ini, supaya sebanyak-banyaknya orang akan diselamatkan. Di layar saudara kami cantumkan yaitu nomor rekening persembahan ibadah online BCA 8700 13177 dan persembahan persepuluhan 8700 105777. Dan juga di layar saudara ada barcode yang saudara bisa scan dan nanti saudara bisa transfer. Dan firman Tuhan berkata bahwa apapun yang saudara berikan dengan iman kepada Tuhan Yesus melalui pelayanan GCC, semuanya akan Tuhan lipat gandakan. Biar diberkati bisnismu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu sampai berlimpah-limpah. Bagi saudara yang rindu untuk butuh dukungan doa bersama-sama, di layar saudara juga kami sediakan nomor-nomor pastor. Kami para pastor GCC dengan sukacita mau melayani saudara, berdoa bersama. Jangan segan-segan telepon kami, sebab doa orang benar besar kuasanya. Amin. Dan bila saudara yang belum berlangganan channel YouTube ini, kami berdoa dan kami mengharapkan saudara kiranya pencet tombol subscribe, sehingga setiap kali kita ada ibadah online, saudara akan menerima notifikasi di handphone saudara, dan saudara bagikan kepada teman-teman, keluarga, kerabat supaya jadi berkat. Dan yang terakhir kita ada program yaitu Grace Prayer setiap pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Ingat, setiap 20 waktu Indonesia bagian Barat pukul 21 kita ada Grace Prayer bersama. Berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk pelayanan kita, berdoa untuk bangsa kita.
Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita terima dua berkat, kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk fellowship pada hari ini, kami semua sangat diberkati dan kami semua diteguhkan, dikuatkan, dipulihkan. Bahkan banyak di antara kami yang mengalami mukjizat dan kesembuhan. Terima kasih oleh kuasa Roh Kudus, kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Bapa, terima kasih, kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu, hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Bapa bersama dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, sama-sama kita katakan, datanglah Tuhan Yesus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. Kurangkan syukurku buat kemurahan-Mu. Kau layakkanku, jadikanku anak-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kau Tuhan yang selalu menjagaku. Kau Bapa yang kekal, Bapa yang perkasa, Bapa yang adil, Bapa yang baik, yang adalah kasih. Penebus hidupku, juru selamatku. Ku menyembah-Mu, naikkan syukurku, oh Yesusku. Kau Bapa yang kekal, Bapa yang perkasa, Bapa yang adil, Bapa yang baik, yang adalah kasih. Penebus hidupku, juru selamatku. Ku menyembah-Mu, naikkan syukurku, oh Yesusku.
sampai selalu.